Kekaisaran Babilonia merupakan salah satu peradaban yang sangat maju pada zaman kuno, yang diperkirakan berdiri pada tahun 626 sebelum Masehi. Kekuasaan Babilonia berdiri setelah berhasil meruntuhkan kerajaan Asyura atau Assyria. Babilonia juga sering disebut dengan kota Babel, sebuah kota kuno yang didirikan di tepi sungai Efrat, yang terletak di antara Teluk Persia dan Laut Mati, di wilayah Mesopotamia yang sekarang dikenal sebagai Irak. Babilonia juga merupakan kota terbesar di dunia pada masanya, serta menjadi pusat peradaban dan agama-agama di dunia. Wilayah ini juga banyak melahirkan para tokoh-tokoh terkenal, terutama para nabi-nabi pada zaman itu. Salah satu nabi yang terkenal di Babilonia yaitu Abraham, atau Nabi Ibrahim dalam kepercayaan Muslim. Sejarah Babilonia kuno paling banyak tercatat pada masa kekuasaan Raja Hammurabi. Kota ini kelak menjadi wilayah perdagangan dan administratif utama karena lokasinya yang strategis. Karena itu pula, kemakmuran dan prestis wilayah ini membuat bangsa-bangsa di sekitar berebut untuk menaklukkannya. Di kota ini pula banyak spekulasi sejarah yang menyatakan apabila awal mula sihir terjadi di kota ini. Dikisahkan pada masa kerajaan Babilonia kuno, ilmu sihir berkembang begitu pesat. Masyarakat dengan ilmu sihir itu pun mulai menancapkan kekuasaannya hingga ke penjuru kerajaan. Sehingga pihak istana dan masyarakat Babilonia yang beriman pun terperangkap dengan adanya ilmu tersebut. Bahkan dalam kepercayaan agama Islam dikatakan dalam Al-Quran, apabila Tuhan telah mengirimkan 2 malaikat guna memerangi sihir yang marak di tanah Babilonia, yang 2 malaikat itu bernama Harut dan Marut. Kisah tentang Harut dan Marut memiliki berbagai versi cerita. Salah satu versi terkenal dalam Al-Quran menggambarkan keduanya sebagai malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk turun ke kota Babilonia. Pada zaman itu, Babilonia dilanda kegelisahan dan keresahan akibat maraknya sihir yang merajalela. Kemudian Harut dan Marut ini yang menjalankan tugas mereka dengan memberikan pengajaran tentang sihir kepada warga Babilonia. Mereka juga melarang penduduk kota itu untuk tidak menyalahgunakan ilmu sihir yang mereka pelajari untuk berbuat kejahatan. Setelah menyelesaikan tugas mereka, Harut dan Marut kemudian kembali ke singgasana mereka. Tetapi sayangnya penduduk Babilonia justru menghiraukan peringatan malaikat-malaikat tersebut. Mereka malah justru menggunakan ilmu sihir yang untuk kejahatan, sehingga kota Babilonia semakin hancur. Kemudian 2 malaikat terpilih itu kembali mengemban tugas mengajarkan kepada manusia ilmu sihir di kota itu, untuk mengalahkan ilmu hitam yang diajarkan setan terhadap penduduk Babilonia. Hingga suatu saat ilmu setan yang berkembang di kerajaan Babiloni berhasil dikalahkan, dan penguasa kerajaan saat itu dengan tegas melarang warganya untuk mempelajari ilmu sihir tersebut. Karena dianggap sangat berjasa, keduanya pun diberi penghargaan oleh penguasa kerajaan Babilonia. Di antaranya diberi posisi sebagai penasihat kerajaan dan harta yang berlimpah. Namun kedudukan dan harta yang berlimpah itu membuat Harut dan Marut lupa akan tugasnya saat diturunkan ke bumi. Singkat cerita, ketika Harut dan Marut mendapat kekuasaan di Babilonia, Harut dan Marut diberikan nafsu oleh Tuhannya, sebagaimana nafsu yang diberikan kepada manusia, yang pada akhirnya mereka melanggar perintah Tuhannya. Dengan meminum khamr dan melakukan perzinahan, mereka juga membunuh bayi di kota tersebut. Sehingga membuat mereka sampai saat ini disiksa oleh Tuhannya di suatu tempat di dunia. Konon saat mereka diberi pilihan oleh Tuhannya tentang siksaan tersebut, Harut dan Marut lebih memilih siksaan di dunia daripada di akhirat. Sehingga sampai saat ini mereka dihukum dengan digantung kakinya di atas dan posisi kepala di bagian bawah di suatu tempat. Tidak hanya ilmu sihir, Babilonia juga memiliki dampak yang signifikan dalam sejarah peradaban Mesopotamia. Salah satu rajanya yang bernama Hammurabi telah menciptakan sistem hukum yang keras. Sementara di kemudian hari, bahasa Babilonia juga digunakan di seluruh wilayah Timur Tengah sebagai cara berkomunikasi lintas batas. Para ilmuwan Babilonia kuno juga telah membuat penemuan penting dalam bidang ilmu matematika, fisika, dan astronomi. Di antara banyak pencapaian besar kota itu, mereka mengembangkan teori trigonometri yang menggunakan model matematika untuk melacak planet Jupiter dan juga mengembangkan metode pelacakan waktu yang masih digunakan sampai sekarang. Mereka juga menciptakan tentang matematika astronomi yang masih digunakan oleh para astronom modern untuk mempelajari bagaimana rotasi bumi berubah. Babilonia juga merupakan peradaban kota kuno yang mempunyai pencapaian besar, yang peninggalan-peninggalannya telah memengaruhi orang selama ribuan tahun, dan dampaknya juga masih dapat dirasakan hingga saat ini. Namun sayangnya, di balik masa kejayaan itu,
Kerajaan Babilonia pada akhirnya runtuh setelah wafatnya Hammurabi pada 1750 sebelum Masehi. Keruntuhan ini disebabkan oleh kemajuan kota itu, yang membuat banyak kekaisaran untuk menaklukkannya. Tidak sedikit kerajaan-kerajaan luar yang menyerang Babilonia, salah satunya adalah ketika pemerintahan Hammurabi terancam oleh orang-orang pegunungan dari Gutium. Wilayah Gutium sendiri terletak di pegunungan Zagros Tengah, yang bertepat di antara pegunungan Zagros dan Sungai Tigris. Wilayah ini dihuni oleh orang-orang Guti, yang memerintah Sumeria sebagai dinasti Guti. Ketika terjadi penyerangan, tentara Babilonia lalu mengantisipasi dengan cara menyerang, tetapi cara itu gagal total, sehingga wilayah yang megah dan bersejarah itu akhirnya bisa ditaklukkan oleh kekaisaran-kekaisaran kecil. Pada tahun 1743 sebelum Masehi, atau bertepat 10 tahun setelah penaklukan Hammurabi, di bawah kekuasaan penerusnya Samsuil, orang barbar Kassite turun dari pegunungan Gutium dan melanggar batas wilayah Babilonia. Orang barbar Kassite lalu mendirikan rezim di Babilonia pada 1732 sebelum Masehi. Setelah kematian Hammurabi, sejarah politik Babilonia lama tidak banyak diketahui. Suku-suku kecil lalu menguasai wilayah di Babilonia bergantian, hingga wilayah dari bagian Mesopotamia ini kemudian berhasil dikuasai oleh kerajaan Assyria, yang letaknya tidak jauh dari kerajaan Babilonia lama. Saat ini banyak reruntuhan Babilonia yang menjadi situs warisan budaya dunia. Mulai dari ilmu-ilmu yang diciptakan di masa itu, seperti arkeologi, matematika, hingga ilmu pertanian masih abadi dikembangkan di zaman modern ini. Reruntuhan Babilonia saat ini terletak di 94 km dari barat daya wilayah Baghdad, Irak.